Selamat siang semuanya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa sebelum memulai pelajaran ini. Baik, sekarang kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang lembaga sosial. Lembaga sosial itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris, yaitu social institution, yang merujuk pada dua pengertian, yakni sistem nilai dan norma-norma sosial. Nah, ada beberapa definisi lembaga sosial menurut para sosiolog. Di antaranya, menurut Peter L. Berger, lembaga sosial adalah suatu prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh pola tertentu dan dipaksa bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang lainnya, menurut Mayer Pollack, lembaga sosial adalah suatu kompleks atau sistem peraturan-peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai yang penting. Jadi ada beberapa banyak definisi lembaga sosial menurut para sosiolog. Ibu minta adik-adik juga membaca dan mencarinya di internet. Jadi secara keseluruhan dari definisi tersebut, kita bisa simpulkan bahwa lembaga sosial itu berkaitan dengan yang pertama, seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung, dan memengaruhi. Terus seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah, dan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup. Selanjutnya, seperangkat norma yang mengatur hubungan-hubungan antar warga masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Jadi, lembaga sosial itu merupakan wadah dari sekumpulan norma atau kaidah yang mengatur pendukungnya dalam rangka mewujudkan kebutuhan masyarakat yang bersifat khusus. Nah, gimana sih proses pertumbuhan lembaga sosial itu? Yang pertama, secara tidak terencana, dan yang kedua, secara terencana. Kalau secara tidak terencana, artinya lembaga sosial itu lahir secara bertahap. Contohnya dalam kehidupan ekonomi ketika sistem barter pada zaman dahulu, yaitu sistem tukar barang. Nah, itu sekarang sudah dianggap tidak efisien. Maka masyarakat menggunakan mata uang untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Jadi kalau sekarang nggak ada uang, nggak ada barang. Yang kedua, secara terencana, artinya lembaga sosial itu muncul melalui suatu perencanaan yang matang oleh seseorang yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa atau masyarakat kota yang penghasilannya terus menurun akibat lahan usaha dan lahan pertanian. Selanjutnya, karakteristik lembaga sosial. 1. Memiliki simbol sendiri yang digunakan untuk menandai suatu kekhasan atau memberi ciri khusus dari setiap lembaga. Contohnya dalam lembaga keluarga terdapat simbol cincin kawin. Kalau dalam lembaga politik terdapat simbol bendera. Kedua, memiliki tata tertib dan tradisi. Nah, lembaga sosial yang memiliki tata tertib dan tradisi yang tertulis maupun tidak tertulis ini dijadikan sebagai panutan bagi pengikutnya. Contohnya dalam lembaga keluarga terdapat aturan tentang bagaimana menghormati orang yang lebih tua dan melindungi orang yang lebih muda. Ketiga, usianya lebih lama. Pada umumnya, usia lembaga sosial lebih lama dibandingkan dengan usia orang. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya lembaga sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya, dalam lembaga keluarga, sistem pertunangan atau pewarisan sudah ada sejak dahulu dan masih dianut oleh masyarakat hingga sekarang. Keempat, memiliki alat kelengkapan, yaitu lembaga sosial memiliki alat kelengkapan tertentu yang digunakan untuk mewujudkan tujuan lembaga sosial tersebut. Contohnya, buku dalam lembaga pendidikan merupakan alat untuk mencapai tujuan proses belajar mengajar. Yang kelima, memiliki ideologi. Jadi ideologi atau sistem gagasan mendasar ini dimiliki secara bersama dan dianggap ideal bagi pendukung lembaga. Yang terakhir, memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Contohnya, lembaga pendidikan memiliki kurikulum yang mengatur kegiatan belajar mengajar agar tujuan belajar dapat diwujudkan. Contoh lainnya yaitu di adat istiadat dalam lembaga sosial dijadikan pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat. Baik, selanjutnya lagi, fungsi lembaga sosial. Nah, fungsi lembaga sosial itu ada dua, yaitu fungsi manifest atau yang nyata dan fungsi laten.
Kalau fungsi manifest, contohnya lembaga keluarga berfungsi sebagai tempat sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini bisa dikatakan bahwa fungsi lembaga ini disadari dan menjadi harapan banyak orang. Kedua, fungsi laten, yaitu fungsi lembaga sosial yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama banyak orang. Contohnya, dalam lembaga keluarga, perkawinan dijadikan sarana untuk menutup rasa malu dari anggapan yang mengatakan bahwa orang yang tidak menikah berarti tidak laku. Adapun tipe-tipe lembaga sosial, yang pertama, 1. Berdasarkan sudut perkembangannya, yaitu A. Kreative institution, yaitu lembaga sosial yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contohnya lembaga perkawinan, hak milik, dan agama. Terus enacted institution, yaitu lembaga sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya lembaga utang piutang dan lembaga pendidikan. Yang kedua, berdasarkan sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Ada 2 juga, yaitu basic institution, yaitu lembaga sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Contohnya keluarga, sekolah, dan negara. Terus subsidiary institution, yaitu lembaga sosial yang berkaitan dengan hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting. Contohnya mentraktir makan teman-teman saat menerima gaji pertama. Ketiga, berdasarkan sudut penerimaan masyarakat, ada 2 juga. Yang pertama, approved dan sanctioned institution, yaitu lembaga sosial yang diterima oleh masyarakat. Contohnya perusahaan dagang. Terus unsanctioned institution, yaitu lembaga sosial yang ditolak masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu memberantasnya karena alasan tertentu. Contohnya pelacuran dan perjudian. Keempat, berdasarkan sudut penyebarannya, yaitu general institution, contohnya lembaga agama. Dan kedua, restricted institution, contohnya lembaga agama Islam, lembaga agama Kristen, lembaga agama Protestan yang hanya dikenal oleh orang-orang tertentu. Terus yang terakhir, berdasarkan sudut fungsinya, yaitu ada 2 juga, operative institution dan regulative institution. Kalau operative institution, yaitu lembaga sosial yang berfungsi menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Contohnya lembaga industri. Terus kalau regulative institution, yaitu lembaga sosial yang bertujuan mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang ada dalam masyarakat. Contohnya lembaga hukum seperti kejaksaan dan pengadilan. Demikian materi hari ini, semoga anak didik bisa mempelajarinya. Kalau ada pertanyaan mohon hubungi ibu via WA. Dan sebagai tugas tambahan, adik-adik semua wajib menulis di buku catatan. Terus untuk tugas kedua, adik-adik diharapkan mencari jenis-jenis lembaga sosial. Dan tugas ini ditulis di buku catatan karena termasuk bagian materi. Jadi bagi adik-adik yang masih belum menyerahkan tugas, mohon segera diselesaikan, jangan menunda-nunda pekerjaan karena itu tidak baik buat kesehatan. Sekian dan terima kasih. Ya Allah, salam sehat dan stay at home. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya minggu depan.